Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai masalah dalam pembelajaran geometri bangun ruang, yaitu materi pada kelas 12 matematika wajib. Untuk mempelajari matematika tentunya diperlukan kecerdasan dan keuletan yang matang, karena matematika dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit bagi sebagian besar siswa. Salah satu cabang matematika yang memuat konsep mengenai titik, garis, bidang, dan benda-benda ruang beserta sifat-sifatnya, ukurannya, dan hubungannya antara satu dengan yang lainnya adalah geometri. Di kelas 12 semester 1 di SMA Negeri 1 Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, terdapat materi menentukan jarak dari titik ke titik, garis, dan bidang pada geometri dimensi 3. Berdasarkan fakta di lapangan yang telah dilakukan oleh banyak orang, sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa dimensi 3 merupakan materi yang cukup sulit untuk dipahami, dan sebagian besar siswa tidak menyukai materi ini. Hal tersebut disebabkan dalam materi ini siswa tidak hanya dituntut untuk dapat memahami konsepnya saja, melainkan siswa juga harus mampu memvisualisasikan bangun yang ada pada soal ke dalam bentuk 3 dimensi. Penyelesaian persoalan ruang 3 dimensi tidak hanya memerlukan keterampilan siswa, namun juga melalui daya pikir dan penalaran. Disinilah letak kesulitan siswa ketika mempelajari materi yang membuat siswa melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal-soal mengenai ruang dimensi 3. Adapun solusi untuk mengatasi kesulitan tersebut siswa dalam memahami materi dimensi 3, di antaranya yang pertama, dalam mengajarkan konsep, prinsip, dan keterampilan matematika terutama pada materi dimensi 3, guru harus mampu mengaitkan konsep, prinsip, serta keterampilan itu dengan pengalaman sehari-hari siswa yang diperoleh dari lingkungan sekitarnya. Yang kedua, dalam pembelajaran matematika khususnya dimensi 3, guru hendaknya mampu menjelaskan konsep-konsep dalam dimensi 3 kepada siswa dengan bahasa yang sederhana. Jika memang diperlukan, guru dapat menggunakan alat peraga matematika, karena dengan bantuan alat peraga yang sesuai dengan pokok bahasan yang diajarkan, konsep dimensi 3 akan lebih mudah dipahami oleh siswa. Ketiga, dalam membantu mengatasi kesalahan dihadapi siswa dilakukan dengan pembelajaran remedial. Kesalahan dibedakan dalam dua hal, yaitu kesalahan konseptual atau kesalahan prosedural. Apabila terjadi kesalahan konseptual, dapat diatasi dengan cara mengajar kembali teori-teori atau rumus-rumus yang dipelajari. Pembelajaran dilaksanakan dengan cara berbeda dengan cara sebelumnya. Kesalahan prosedural diatasi dengan mencoba kembali soal-soal permasalahan dengan memperhatikan fakta-fakta, konsep-konsep, dan prinsip yang telah dipelajari. Nah, untuk di bab ini atau materi dalam membangun ruang, saya membuatnya menjadi 4 indikator dengan nilai AKM-nya 75. Indikator yang pertama, siswa dapat menentukan jarak titik terhadap titik terhadap garis, dan titik terhadap bidang. Yang kedua, siswa dapat menentukan jarak antar garis dan garis dengan bidang. Siswa dapat menentukan jarak antar bidang. Siswa dapat menentukan sudut yang dibentuk oleh dua garis yang saling berpotongan antar garis dengan bidang, antar bidang dengan bidang. Nah, itu garapan untuk kelas 12 materi bangun ruang. Dari data awal siswa dalam pembelajaran pokok bahasa ini terdapat kesulitan dalam mengubah soal ke dalam bentuk gambar bangun ruang.
Pada penilaian indikator pertama, siswa untuk perhitungan sebenarnya tidak terlalu menyulitkan karena konsep dasar Pythagoras sudah dikuasai siswa. Maka pada pertemuan berikutnya siswa diberikan video pembelajaran sehari sebelum pembelajaran berlangsung. Pada saat pembelajaran, guru menggunakan video yang sama dan memperkenalkan konsep tersebut. Pada penilaian indikator kedua sampai keempat, siswa dapat mulai terbiasa dengan mudah dapat mengerjakan soal dalam bangun ruang. Nah, berikut deskripsinya. Yang pertama untuk KKM 75, untuk indikator yang pertama itu jumlah di atas KM tadinya 25%. Lalu untuk indikator kedua naik yang lulus di atas KKM menjadi 35%. Pada indikator ketiga itu anak sudah mulai terbiasa, kebanyakan mereka lulus dengan persentase 70%. Di akhir siswa dapat menentukan sudut, itu mereka sudah dapat menggambar indeks kelulusan dengan KKM di atas 75% itu 80%. Ini saya anggap sudah berhasil dalam pembelajaran bangun ruang ini. Nah, akhirnya dalam penilaian kompetensi dasar 3,1 ini diadakan ulangan dengan rata-rata nilainya 95% di atas nilai KKM. Maka kami anggap siswa sudah memenuhi SKBM, jadi dianggap sudah lulus. Terima kasih.